إمام الطريقة وغوث الخليقة ووجه بارئنا شبة محمد الهويس البخاري وسلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسلطان الأولياء سيد محمد سمد المدني وختم الأولياء سيد الشيخ عبد الله فايز الدارستاني وسيد سيد محمد ناظم عبد القدس الأخاني ومولانا الشيخ محمد شنقباني وجميع أولياء الله الصالحين من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وأصولهم وفروعهم خصوصا أولياء الله تعالى في هذا البلاد وسائر ساداتنا والصديقين. الفاتحة. Alhamdulillah القائل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا لا معبودا سواه ونحن له مسلمون. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو سامعا ولا تكن رابعا. Al-Mukarram wal-Muhtaram, guru-guru kita, para mursyid-mursyid kita, para khalifah, ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini alhamdulillah Allah kumpulkan kita di majlis yang mulia bersama orang-orang yang mulia lagi dimuliakan oleh Allah. Moga-moga kita digolongkan juga oleh Allah menjadi orang-orang yang mulia. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa-lupanya kita berselawat kepada kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebagaimana yang disampaikan oleh Buya Muhammad Abdul Fattah tadi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu syai'an ma. Kalaulah bukan karena
bersamamu wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan apapun juga. Di riwayat yang lain dikatakan laula mahabbati ala Muhammad ma khalaqtu syai'an. Kalau bukan karena cintaku kepada Nabi Muhammad, tidak akan aku ciptakan apapun juga. Jadi rasa syukur yang paling tinggi adalah dengan munculnya, lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita berada di bulan yang mulia. Di salah satu bulan haram, yaitu bulan Rajab, yang selalu kita dengar dari para mubaligh. Rajab syahrullah, Sya'ban syahrun Nabi, Ramadan syahrul ummah. Alhamdulillah tadi kita telah dengarkan bersama-sama secara gamblang Buya kita menjelaskan apa itu Isra dan apa itu Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minggu yang lalu kami hadir di sini, mungkin dikarenakan hujan tidak berapa yang hadir. Kita telah membahas sedikit bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digambarkan di dalam kitab Durratun Nasihin dan juga tadi telah dibacakan oleh guru kita yang menyebabkan terjadinya Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada dua buah cerita yang sangat menarik, yang mana di dalam kitab ini dinyatakan amma sababul mi'raj fa innahu fa huwa anal arda iftakharan 'ala sama. Sebagaimana yang diceritakan oleh guru kita tadi, bumi berbangga diri dengan apa yang ada Allah kurniakan kepada bumi. Apa kata bumi? Ana khairun minka, aku lebih baik darimu wahai langit. Lianna Allah Ta'ala zayyanani bil bilad wal bihar wal anhar wal ashjar wal jibal wal ghairaha. Allah telah menghiasiku dengan perkampungan, lautan, sungai, pepohonan, bukit-bukit dan lain-lain sebagainya. Berbangga diri bumi terhadap langit dengan apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijawab oleh buah langit, faqalatis sama ana khairun minka. Lebih baik aku wahai bumi daripada engkau wahai bumi. Lebih baik aku wahai bumi daripada engkau. Lianna asy-syamsa wal qamara wal kawakiba wal aflak wal buruj wal 'arsy wal kursi wal jannah fiyya. Karena matahari, bulan, bintang dan segala bintang-bintang yang ada, arsy, kursi, bahkan surga berada di langit wahai bumi. Bumi mengatakan kembali, wa qalatil ardu fi baitin yaduru wa yatufu bihil anbiya wal mursalun wal awliya wal mu'minuna ammah. Di bumi ini banyak sekali ada satu rumah, yaitu Ka'bah, yang mana Ka'bah itu diziarahi dan tawaf para nabi dan para rasul dan seluruh para aulia dan orang-orang beriman secara umum. Dijawab oleh langit kembali, faqalatis sama fil baitil ma'mur yatufu bihi malaikatus samawat. Berkata langit, di atas juga ada, di langit juga ada yang dinamakan dengan Baitul Ma'mur, yang mana tempat tawafnya para malaikat yang ada di langit. Wa fil jannah allati huwa ma'wa arwahil anbiya wal mursalin wa arwahil awliya was salihin. Bahkan di surga
adalah tempat arwahnya para nabi, para rasul, arwahnya para aulia dan orang-orang soleh. Terakhir apa kata bumi? Qalatil ardu inna sayyidal mursalin wa khataman nabiyyin wa habibi rabbil alamin wa afdalul mawjudat alaihi akmalut tahiyyat. Ia adalah jawaban pemungkas dari bumi. Apa kata bumi? Wahai langit, bahwa pemimpin para rasul, kesudahan para nabi Allah, dan afdalul mawjudat, dan orang yang paling afdal, orang yang paling mulia, yang mendapatkan kesempurnaan, penghormatan dari Allah, watanun fiyya, dia berada di bumi, wa ajra syari'atahu alayya, dia memperlakukan syariatnya di bumi. Walamma sami'atis sama hadha ajazat wa sakatat anil jawab. Ketika jawaban yang diberikan oleh bumi dengan jawaban ini, terdiamlah langit dan lemahlah langit untuk menjawab, wa tawajjahat ilallah, sehingga dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata langit? Ilahi anta tujibul muttarra idza da'aka. Engkau maha mendengarkan permohonan orang yang bermohon kepada engkau ya Allah. Wa ana ajaztu an jawabil ardi, sementara aku lemah untuk menjawab pertanyaan dari bumi. Fa as'aluka an tas'ada Muhammadan ilayya fa atasharrafu bihi. Berikanlah kepadaku ya Allah, berikanlah kepadaku ya Allah, engkau angkatlah Nabi Muhammad sampai ke langit, sehingga aku dimuliakan karena adanya Nabi Muhammad pergi ke langit ini ya Allah. Walamma faqalat fa atasharrafu bi fa atasharrafatil ardi jamali. Sebagaimana mulianya bumi dengan keindahannya Nabi Muhammad, dia berbangga. Fajaba da'watahu, sehingga Allah memperkenankan doa daripada langit. Wa auhallahu ta'ala ila Jibril alaihi salatu wassalam bil lailatis sabi'ah wal 20 min Rajab. Apa kata Allah? Maka Allah wahyukan kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam pada malam yang ke-27 bulan Rajab. Apa kata Allah? La tusabbihi hadhil lailah. Kepada Jibril, hari ini kamu jangan bertasbih. Wa ya Izrail, la taqbidil arwah hadhil lailah. Malam ini adalah malam yang istimewa. Pada hari ini tidak boleh kamu cabut satu pun dari umatku, satu pun dari makhlukku. Wa qala Jibril alaihi salatu wassalam ajatil qiyamah. Sehingga Jibril bertanya kepada Allah, apakah datang kiamat ya Rabb? Qala la ya Jibril, walakin idhab ilal jannah. Berkata Allah berfirman, bukan wahai Jibril, tetapi pergilah kamu ke surga, wa khudil buraq wadhab wa adhib bihi ila Muhammadin. Bawa burak itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhahaba Jibril wa ra'a 40 alfa buraq yarta'una riyadul jannah. Maka pergilah malaikat Jibril, pergi ke surga. Dilihat di surga itu ada 40.000 burak yang ada di surga itu. Mereka bersenang-senang, mereka bergembira. Wa ala jibhatihim isma Muhammadin. Apa yang menyebabkan dia bergembira? Karena di keningnya ada nama Nabi Muhammad. Karena ada nama Nabi Muhammad, mereka gembira. Wa ra'a fihim turaqan mansakan ra'sahu yabki wa tasayyala min 'ainihi ad-du'. Dari 40.000 orang itu ada satu yang tidak kelihatan. Ada satu di antara mereka, ada salah seekor burak
yang menundukkan kepalanya, yang menangis dia selalu. Wa tasayyala min 'ainihi ad-dumu', dan mengalir dari dua matanya air matanya. Berapa lamanya air mata itu mengalir? Faqala Jibril, ma laka ya Buraq. Jibril bertanya, ada apa gerangan ya Buraq? Qala ya Jibril. Apa kata Buraq? Wahai Jibril, atu mundu 40,000 sanah. Aku mendengar dari 40.000 tahun yang lalu isma Muhammadin. Aku dengar nama Nabi Muhammad. Setelah aku dengar nama Nabi Muhammad, fawaqa'a fi qalbi mahabbah, maka muncul di hatiku sayang, cinta yang begitu mendalam kepada nama Muhammad. Sahibah hadzal ismi, aku muncul dalam hatiku cinta yang begitu mendalam kepada nama ini, yaitu nama Muhammad. Wa asyaqtuhu, aku asyik dengan nama itu. Aku tidak peduli dengan apa yang ada di surga ini. Aku ingin hanya bertemu dengan Muhammad, dan aku ingin menjadi kendaraannya Nabi Muhammad. Ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, wa ba'da dzalika lam ahtajju ila ta'amin, rindu yang begitu dalam kepada Nabi Muhammad sehingga aku tak butuh dengan makanan, wala syarab, tak akan butuh dengan minuman. Wahtarakat binaril ishq, wahturibtu binaril ishq, aku dibakar oleh api kerinduan yang begitu mendalam kepada Nabi Muhammad. Waqala Jibril, ana usiluka bima'syawdatika. Kemudian aku datang kepadamu karena kerinduanmu yang begitu mendalam. Sehingga 40.000 tahun Buraq menangis, sehingga di antara dua matanya mengalir air di matanya, membuat parit di matanya, ada bekas air mata, sehingga mengalirlah air itu, mata itu, sehingga dikelilingilah Buraq itu dengan rerumputan, sehingga dia tidak dikenal oleh berada di bawah karena asyik dan rindu kepada Nabi Muhammad. Tsumma asraja wa aljamu wa ja'a ila Nabi alaihi salat ila akhir kisah, sebagaimana yang diceritakan oleh guru kita tadi. Ini adalah cinta dan rindu. Begitu cinta dan rindunya ketika Buraq mendengarkan nama Nabi Muhammad, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukuplah bagi haram hamba dikatakan kikir ketika disebutkan namaku Muhammad, dia tidak berselawat kepadaku. Kaum muslimin, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kami bacakan tadi benar sudah disebutkan, disampaikan oleh guru kita tadi. Kami berniat dari rumah tadi bawa kitab, ingin mendengarkan dari guru-guru kita bagaimana Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah telah dijelaskan oleh guru kita. Dan insyaallah sebentar lagi untuk tahdiknya akan dijelaskan oleh guru kita juga nanti. Cuma kami ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Battani atau Imam Nawawi Al-Battani Al-Jawi di dalam kitabnya Tanqihul Qul, yaitu qala Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Battani fil babil awal fi fadilatil ilmi wal ulama. Pentingnya kita mengetahui keutamaan apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi,
kun aliman aw muta'alliman aw sami'an wala takun rabi'an. Jadilah kamu menjadi ulama. Kalau belum jadi ulama, jadilah kamu orang yang mau belajar dengan ulama. Kalau tidak, jadilah kamu orang yang mau mendengarkan ulama. Wala takun rabi'an. Janganlah kita menjadi yang keempat. Ulama tidak, mendengar, belajar tidak, dan mendengarkan ulama pun tidak. Ini sangat penting bagi kita. Suatu keberuntungan kita bagi kita semua. Alhamdulillah, kita hadir demi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada aulia Allah as-salihin, cinta kita kepada ulama-ulama kita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mas'ud, Nabi Muhammad pernah berkata kepada Ibnu Mas'ud. Apa kata Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud? Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itqi alfi raqabah. Duduk kita dari tadi 1 jam. Sudah kita dari 4 jam. 1 jam kita duduk karena ingin mendengarkan, ingin belajar dengan ulama di majelis ilmu. Plus sementara kita tidak bawa buku, sementara kita tidak bawa pena, tidak juga menulis, apa kata Rasulullah? Khairun laka min itqi alfi raqabah. Yaitu lebih baik daripada kita memerdekakan 1000 orang budak. Itu keutamaan kita hadir di majlis yang seperti ini. Selanjutnya Rasulullah mengatakan, wa nadharuka ila wajhil alim khairul laka min alfi farsin tasaddaqta biha fi sabilillah. Pandanganmu terhadap ulama, apalagi ulama itu auliyaullah salihin, dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan cinta, ta'zim karena ilmunya dan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Khairun min alfi farsin. Lebih baik dari 1000 ekor kuda. Tasaddaqta biha fi sabilillah. Dengan memandang wajah ulama, lebih baik kita daripada bersedekah 1000 ekor kuda di jalan Allah. Dihitung ilaga ekor kuda itu berapa, Bapak? Dianggap 20 juta kali 1000. Saking begitu mulianya kedudukan ulama. Sebagaimana yang kita baca tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman dari kamu, dan Allah angkat derajat orang yang diberi ilmu, yaitu para ulama. Sehingga di dalam kitab Imam Al-Hafiz Jalaluddin bin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti pernah mengatakan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, begitu fadilah sedekah dibagi 5 kategori oleh Imam As-Suyuti. Sedekah man jaa bil hasanah falahu bi asyri amsalihah. Orang yang bersedekah 1 dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Itu jaminannya jelas Al-Quran. Itu kepada siapa? Itu dijelaskan dalam kitab Al-Bughyatul Mustarsyidin. Itu kepada sedekah kepada orang yang biasa. Ada sedekah yang lebih daripada itu 90 kali lipat. Sedekah kepada orang buta, orang lumpuh. Ada juga sedekah yang lebih dari itu, sedekah kepada orang yang benar-benar butuh. Kalau tidak kita bantu.
dia bisa celaka. 900 kali lipat. Ada lagi yang lebih daripada itu ketika kita bersedekah kepada orang tua kita, yaitu 100.000 kali lipat nilainya. Dan yang paling tinggi adalah ketika kita bersedekah kepada faqih, alim, kepada ulama, kepada guru-guru para buya-buya. Apa kata beliau? Sedekah kepada ulama nilainya 900 kali lipat daripada nilai dari sedekah itu. Kalau kepada orang tua 100.000 kali lipat kepada ulama. Kenapa? Karena ulama ini yang akan mengangkat kita minat dhulumat ila nur. Kaum muslimin, sidang jemaah